yang menunjukkan keagungan hal-hal tersebut. Di antaranya yang tadi juga kita dengar dari imam kita, Allah berfirman, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan juga demi malam yang 10. Malam yang 10, ulama tafsir menafsirkan yang disebut malam ini termasuk siangnya. Menurut mereka ini adalah 10 hari bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah yang kita sekarang berada di dalamnya, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sebagian ulama lain kemudian memahami bahwa 10 hari tersebut atau 10 malam yang memiliki kemuliaan, maksudnya adalah 10 malam di akhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di malam-malam tersebut terdapat malam Lailatul Qadar, terdapat malam Lailatul Qadar. Namun para ulama mau memkompromikan pendapat para sahabat mengenai malam yang 10 tersebut. Mereka mengatakan kalau malamnya yang disebut malam ini dari ba'da maghrib sampai matahari atau sampai fajar terbit, waktu subuh, maka kalau malam yang disebut malam, yang paling afdol malam-malam tersebut adalah malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena ada malam yang mulia Lailatul Qadar. Adapun kalau harinya yang disebut hari itu adalah min tulu'il fajr, dari semenjak terbitnya fajar, ila ghurubi syams, sampai matahari tenggelam, dari subuh sampai maghrib, maka yang paling utama dalam satu tahun itu adalah 1 sampai 10 Dzulhijjah, yaitu yang kita sekarang berada di tanggal tersebut, ya. Dan ini diperkuat oleh perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha", tidak ada hari-hari sepanjang setahun yang amal-amal soleh bila dikerjakan di dalamnya atau amal-amal soleh dilakukan di waktu-waktu tersebut, ahabbu ilallah min hadhil ayyam, lebih Allah cintai dibandingkan hari-hari yang 10 ini, min hadhil ayyamil ashr, dibandingkan hari-hari yang 10 ini. Para sahabat bertanya, wala jihad fisabilillah ya Rasulullah, apakah bahkan pahalanya begitu agung sehingga tidak disamai dengan jihad ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, wala jihad fisabilillah, bahkan tidak disamai oleh jihad di jalan Allah. Padahal jihad ini amalan yang sangat utama, yang disebut sebagai dzirwatus sanamil Islam, puncaknya keislaman. Tapi Nabi SAW kemudian mengatakan, illa, kecuali rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi, seseorang keluar membawa harta dan jiwanya, untuk apa? Berperang. Walam yarji' bidzalika min syai', dan dia tidak kembali membawa keduanya sama sekali. Artinya dia berjihad, dia membawa harta, dia juga mengorbankan jiwa, ternyata hartanya habis, nyawanya pun melayang. Maka orang yang jihadnya begitu agung, itu baru sama katanya dengan, kata Nabi SAW, sama dengan amal-amalan di hari-hari ini. Maka hari-hari ini hari-hari yang sangat mulia, yang sangat agung. Dan tadi disebutkan kata Nabi SAW, al-amalu saleh, amal yang saleh. Di situ pakai, kalau orang yang belajar bahasa Arab, di situ kita ketahui ada alif lam. Alif lamnya di sini katanya, kata para ahli ilmu, lil jins, menunjukkan kepada keumuman jenis. Artinya apa? Semua jenis amal soleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut itu lebih afdol dibandingkan waktu-waktu atau hari-hari lain sepanjang setahun, ya. Amal-amal soleh secara umum, sholat dia, puasa dia, memberi sedekahnya dia, itu lebih utama di hari-hari tersebut, ya, lebih utama di hari-hari tersebut. Para ulama juga menyebutkan kenapa hari-hari ini mendapatkan kemuliaan. Allah istimewakan dibanding hari-hari yang lain. Karena kata para ulama, hari-hari ini mengumpulkan pokok-pokok ibadah dalam Islam. Pokok-pokok ibadah dalam Islam. Pokok ibadah dalam Islam antara lain apa? Yang kita ketahui sebagai rukun Islam.
Pertama apa? Kita rukun Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selain tentunya mengucapkan ataupun mengucapkan kalimat yang mengandung mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, seperti kalimat tahlil la ilaha illallah, tahlil, tahmid, takbir, ya, itu disunahkan di hari-hari ini kita baca. Juga kita ya mengimplementasikan dari 2 kalimat tauhid tersebut dengan beriman kepada Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya bisa dilakukan sebagaimana di hari-hari lain. Hari-hari ini juga dilakukan, kita bisa lakukan. Kita memperbanyak takbir, tahlil, tahmid, dan juga kita melakukan ibadah hati. Kita beriman kepada Allah dengan benar. Yang kedua, pokok ibadah yang lain adalah sholat. Ya, mendirikan sholat. Tentunya kita melakukan sholat di hari-hari ini. Ya, dan juga di waktu-waktu yang mulia lain, contohnya di bulan Ramadan kita lakukan itu, sholat. Yang ketiga apa? Pokok ibadah dalam Islam adalah zakat, atau yang berhubungan dengan harta. Ya, kita bisa lakukan di hari-hari ini. Kita memperbanyak sedekah, kita berkurban, kita membayar haji. Itu adalah bagian dari pengorbanan harta kita. Ya, namun ini memang bisa dilakukan juga di bulan lain, contohnya di bulan Ramadan, yang memang lebih populer di masyarakat sebagai bulan dilipat gandakan pahala. Ya, namun banyak orang tidak menyadari bahwa bulan ini di awal bulannya justru juga sama, ini bulan yang sangat istimewa. Bahkan siangnya tadi dikatakan lebih istimewa dari Ramadan. Ya, tadi kita sebutkan mengumpulkan rukun Islam pertama, kedua, dan ketiga, zakat, berhubungan dengan harta. Juga di bulan ini, di awal bulan ini, kita bisa melakukan ya pokok ibadah yang lain, yaitu siam. Kalau di Ramadan tentunya diwajibkan. Di hari-hari ini ya kita disunahkan berpuasa khususnya tanggal 9. Yang Nabi SAW katakan, ahtasibu ala Allah, aku berharap kepada Allah, an yukaffir sanati qablaha wa sanah ba'daha. Aku berharap bahwa puasa di hari tersebut bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Juga apa? Kita bisa memperbanyak puasa. Bahkan menurut jumhur ulama, kalau seseorang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, maka itu pun diperbolehkan berdasarkan keumuman hadis mengenai puasa yang memiliki keutamaan. Ya. Dan ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW memperbolehkan hal tersebut. Ya. Puasa. Artinya pokok-pokok ibadah dalam Islam itu sudah terpenuhi pada hari-hari ini. Mentauhidkan Allah, sholat, zakat, dan juga puasa. Namun ini pun bisa dilakukan di bulan-bulan lain, khususnya bulan Ramadan. Yang tidak ada di bulan-bulan lain, khusus bahkan di bulan yang dianggap bulan paling mulia, bulan Ramadan, adalah pokok yang kelima, yaitu apa? Haji. Haji tidak ada tentunya selain di bulan ini saja. Nah, itulah yang menyebabkan keistimewaan bulan ini. Juga apalagi atau keistimewaan 10 hari awal ini. Juga yang tidak ada di ibadah di waktu-waktu lain apa? Pada hari-hari ini ada juga ya, khususnya tanggal 10 kita ketahui ada disebut Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Ya, ketika kita disunahkan untuk menyembelih hewan sembelihan. Ini tentunya tidak ada di hari-hari lain, di bulan-bulan lain. Sehingga kata para ulama, itulah yang menyebabkan 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah ini memiliki keutamaan khusus dalam syariat. Keutamaan khusus dalam syariat. Ya. Oleh karena itu kita perlu fahami dengan baik bahwa ini hari-hari yang mulia. Dan juga kata para ulama, kenapa juga ini istimewa? Juga antara lain ada hari terbaik dalam 1 tahun. Hari terbaik dalam 1 tahun disebutkan antara lain hari Arafah, juga hari Haji Akbar tanggal 10. Ya. Hari Arafah tanggal 9, ya kita ketahui jemaah haji berkumpul di Arafah. Al-Hajju Arafah, kata Nabi SAW, haji itu ya Arafah. Puncaknya adalah Arafah. Dan Nabi SAW mengatakan ya bahwasanya begitu agungnya ibadah haji tersebut pada tanggal 9
Allah sebutkan atau Nabi SAW mengatakan, ma min yaumin, tidak ada hari dalam satu tahun, akthar min an yu'tikallahu fihi abdan minan nar, yang pada hari tersebut Allah paling banyak bebaskan seseorang dari api neraka. Bebaskan seseorang dari api neraka min yaumi Arafah, dibandingkan hari Arafah. Jadi paling banyak orang dibebaskan dari api neraka itu di hari Arafah, tentunya bagi yang diterima hajinya, ya, bagi yang diterima hajinya. Kemudian Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, wa innahu yalayadnu, sesungguhnya Allah pada saat itu mendekat ke Arafah dengan cara yang tidak perlu kita bayangkan, dan juga dengan keagungan dan sesuai yang dengan keagungan kemuliaannya, ya. Allah turun mendekat kepada Arafah, lalu thumma yubahi bihimul malaikah, kemudian Allah membanggakan para jemaah haji di antara para malaikatnya. Allah berfirman, ma arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka. Allah berfirman, ishadu, saksikan oleh kalian, inni ghafartu lahum dzunubahum, aku mengampuni dosa-dosa mereka. Ya, ini keutamaan yang sangat agung hari Arafah. Tanggal 9-nya juga menuju tanggal 10, yaitu tanggal 10 malam, manusia berkumpul di Musdalifah, mabit di Musdalifah. Nabi SAW mengatakan itu adalah yaumul jama', hari pertemuan. Besoknya ada yaumu hajjil akbar, hari haji akbar. Hari haji akbar sering difahami oleh orang awam adalah hari apabila Dzulhijjah bertepatan dengan hari Jumat. 9 Dzulhijjah bertepatan hari Jumat, tapi yang tepat yaumul haji akbar adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi sudah menunjukkan keagungan hari-hari ini. Lalu amal ibadah apa saja yang bisa kita lakukan di hari-hari ini? Tentunya tadi namanya amal soleh itu secara umum bisa dilakukan, apa saja amal soleh bisa. Namun di antara amal soleh yang bisa kita perinci, yang pertama antara lain amalan soleh yang berhubungan dengan amalul qulub, amalan-amalan hati, amalan-amalan qalbu. Yang pertama tentunya kita mengikhlaskan ibadah kita di waktu-waktu ini. Kita mengembalikan lagi rel kita dalam beribadah, bahwa kita melakukannya hanya sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am, qul inna sholati, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan juga nusukku. Nusuk ini artinya ibadah, bermakna di dalamnya adalah kurbanku, bermakna di dalamnya juga adalah hajiku. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyai, dan juga kehidupanku, wa mamat, dan juga kematianku, lillahi rabbil alamin, semua hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Nah, kita perbaiki keikhlasan kita dalam ibadah-ibadah kita, dalam tujuan hidup kita di bulan ini adalah tentu sangat tepat. Juga seseorang bisa melakukan apa? Taubah, melakukan taubat. Ini salah satu amalan yang juga disyariatkan dan ditekankan di hari-hari ini. Apakah hanya bagi orang yang merasa banyak berdosa? Tidak. Bahkan bagi orang yang sudah merasa alhamdulillah saya sudah rutin ke masjid, rutin ikut pengajian, selalu menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW, ya, tetap dia bertobat, memperbaharui tobatnya, ya. Jangan seperti di masyarakat kita, ketika orang diingatkan sama orang lain, Pak istighfar, Pak eling, terus jawaban dia, salah naon saya kudu istighfar, gitu kan. Seolah-olah istighfar ini sesuatu yang mahal, padahal istighfar ini sesuatu yang hina, gitu kan. Padahal istighfar ini adalah fadilahnya begitu hebat, tobat dan istighfar, ya. Dan perintah istighfar tadi bahkan bukan saja orang yang tadi bukan pendosa, bahkan yang merasa soleh pun tetap diperintahkan. Buktinya kita baca dalam surat An-Nur ayat 31. Di akhir ayat dari An-Nur 31 ini Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an
dan tobatlah kalian semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Mukmin ini dalam tingkatan agama kita. Jadi agama kita ini punya tingkatan, maratibuddin, tingkatan yang syar'i, yang sesuai petunjuknya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tingkatannya adalah muslim, mukmin, lalu kemudian muhsin. Muhsin ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Itu tingkatan dalam Islam yang benar, yang syar'i, bukan tingkatan-tingkatan lain. Ya. Seseorang yang baru mengerjakan pokok-pokok Islam maka disebut muslim. Tapi kalau levelnya sudah naik, ya, levelnya sudah naik, maka dia disebut mukmin. Orang yang soleh, dianggap soleh dalam masyarakat, itu levelnya judulnya mukmin. Dia sudah mengerjakan amalan wajib, amalan sunnah dia kerjakan, itu mukmin. Dalam ayat tadi Allah berfirman, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, taubatlah kalian semuanya wahai orang-orang mukmin, agar la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi taubat itu ternyata bukan diperintahkan hanya buat orang yang, kata orang Sunda, bobolokot ku dosa. Bobolokot apa? Dipenuhi oleh dosa. Bahkan orang yang merasa ya sudah menjaga tadi ibadahnya disuruh tobat, Pak. Kita yang merasa seperti itu disuruh tobat. Kenapa? Kata para ulama, karena dalam ibadah pasti banyak kekurangannya. Hak Allah yang kita tunaikan aja masih sedikit sebenarnya dibandingkan kewajiban ataupun sunnah-sunnah yang telah Allah perintahkan. Ya, begitupun yang sedikit itu seringkali masih tercampur dengan hal-hal yang merusak, seperti masih ada unsur riya, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar, ingin disebut-sebut kebaikan kita. Nah, itu kan merusak ibadah. Ya. Nah, karena itu kita memperbanyak tobat, memperbanyak tobat dan beristighfar, memperbanyak istighfar di hari-hari ini. Nabi SAW mengatakan, wallahi, demi Allah, innila astaghfirullah wa atubu ilaih, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya fil yaum aktsaru min 70 marah, dalam satu hari itu lebih banyak dari 70 kali, kata Nabi SAW, lebih dari 70 kali. Makanya beliau itu sering ketika beliau diam dalam majelis, beliau mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, kita bisa lakukan juga terutama di hari-hari ini. Kita memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat, memperbaharui tobat. Jangan-jangan ya kita merenung, dan terutama apabila ada dosa besar, maka kita berusaha untuk untuk tobati, ya, karena dosa besar itu tidak otomatis bisa terhapus dengan ibadah. Dia dihapusnya dengan tobat, dengan berhenti, menyesal, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau ada urusan dengan manusia, maka harus diselesaikan urusannya dengan manusia tersebut. Itulah tobat, ya. Itulah tobat. Ya, dan tentunya untuk seseorang tobat dari dosa-dosa besar itu harus dengan bekal ilmu, ya. Kata para ulama, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seseorang bisa menjadi takut akan larangan-larangan Allah sedangkan dia sendiri tidak mengetahui apa saja yang dilarang tersebut, ya. Sedangkan dia tidak mengetahui apa yang dilarang tersebut. Bisa jadi ternyata dia merasa sudah tobat dari dosa-dosa besar, tapi ternyata dosa-dosa besar lain ada yang dia kerjakan yang tidak dia tahu bahwa itu dosa besar. Oleh karena itu juga di bulan ini atau di waktu ini kita memperbanyak belajar juga, menuntut ilmu apa saja misalnya dosa-dosa besar tersebut, ya. Dosa besar ini antara lain para ulama menulis dalam kitab-kitab mereka, disebutnya Al-Kabair. Ada buku dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, isinya mengenai dosa-dosa besar yang dilakukan manusia. Itu amalan hati. Lalu apa yang lagi yang dilakukan? Bisa dengan selanjutnya setelah amalan hati, ya, dia ikhlas, kemudian dia memperbanyak tobat, ya. Juga seseorang ya banyak melakukan amalan-amalan hati lainnya seperti husnuzon kepada Allah, selalu berbaik sangka kepada Allah,
Di hari-hari ini misalnya dia banyak mengorbankan, bisa jadi harta ya untuk kurban, dan juga misalnya mereka yang berhaji untuk berhaji, dia husnuzon bahwa itu semua insya Allah Allah akan permudah dan juga Allah akan terima dan Allah akan balas, Allah akan ganti. Jangan merasa rugi ketika mengeluarkan uang untuk itu semua. Kemudian kita berbicara mengenai amalan yang berhubungan dengan badan atau al-a'malu al-badaniyah, amal-amal yang berhubungan dengan tubuh kita. Yang pertama antara sholat. Sholat ini kita ketahui adalah amalan yang paling Allah cintai. Yang pertama kita perbaiki dari hari ini adalah kita antara lain berfokus dulu pada yang wajib. Berfokus dulu pada yang wajib, ya. Orang-orang kadang suka banyak dia datang ke ustadz, ke kiai, minta amalan-amalan khusus supaya usahanya lancar, hidupnya tenang, berkah. Apa sih Pak Kiai amalan-amalan khususnya? Padahal agama Islam ini begitu mudah dan begitu jelas. Amalan-amalan yang mendatangkan kebahagiaan, amalan yang mendatangkan kebarokahan, amalan yang mendatangkan ya jalan keluar dari permasalahan, itu antara lain amalan-amalan yang wajib yang pertama kita perhatikan, seperti sholat kita yang 5 waktu. Kekurangan-kekurangan kita di dalam waktu tersebut kita perbaiki, ya. Kenapa? Karena Nabi SAW atau Allah berfirman dalam hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, yaitu Allah berfirman, ya, Allah sebutkan, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, tidaklah seorang hamba dia melakukan taqarrub, melakukan pendekatan kepadaku, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, mimma aftaradtu alaihi, dibandingkan yang telah aku wajibkan bagi dia. Jadi sebelum bicara amalan-amalan sunnah atau apa lain, pertama yang wajib dulu diperhatikan, ya, kita perbaiki. Jangan sampai orang semangat untuk katanya memperbaiki rezeki, kita sholat duha, wah saya kerjain sholat duha, sholat malam juga, itu masya Allah bagus, zikir kita perbanyak dan seterusnya. Tapi sholat duhur jam 1:30, sholat asar jam 5, sholat maghrib ya takbir udah mau adzan isya, ya. Subuh kata orang sudah subrang, subuh berang, ya, jam 6 baru sholat, ya. Nah ini salah, kesalahan fatal. Yang pertama harus diperhatikan adalah yang wajib dulu dia perbaiki, ya. Saya mengajak terutama diri kita sendiri, ya, saya sendiri dalam sholat nih kita perbaiki. Ibu-ibu waktu sholatnya diperbaiki. Nabi SAW pernah ditanya, ayu amalin afdal ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Beliau mengatakan, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Nah, jadi ibu-ibu jangan ditunda-tunda waktunya kalau sholat ibadah. Begitu juga kita sebagai laki-laki berusaha kita terus dikerjakan di masjid. Dan kita yang biasa jadi masbuker, ya, kita perbaiki. Jangan jadi masbuker terus, ya. Masbuker, orang yang masbuk terus, ya. Kita berusaha perbaiki di hari-hari ini untuk tidak menjadi masbuker. Kalau bisa kita di soft awal, ya, di soft awal. Dari takbir dari awal bersama imam. Itu adalah amalan yang utama. Kemudian juga amalan sunnah kita kerjakan, sholat sunnah kita jaga. Dari misalnya rawatib kita, rawatib ini ada yang muakkadah ditekankan, ada yang ghair muakkadah tidak ditekankan namun ada contohnya. Yang ditekankan kita ketahui 10 atau 12 rakaat setiap hari. Yang lebih lengkap 12 karena hadisnya dari istri Nabi SAW, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat qabla subuh. Totalnya 12. Namun dia juga bisa mengerjakan rawatib, ya, yang ghair muakkadah, tidak ditekankan. Namun Nabi SAW
mendorongnya. Contohnya apa? 4 rakaat setelah duhur. Karena dari salah seorang istri Nabi SAW, ya kalau tidak salah Ummu Habibah, meriwayatkan hadis yang menyatakan haramallahu 'alan nar, Allah mengharamkan seseorang dari api neraka, man shalla arba'an qabla dhuhri wa ba'daha. Orang yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. Ya. Itu tidak terlalu ditekankan, namun kalau kita lakukan sangat baik. Bahkan tadi disebutkan keutamaannya. Jadi ketika kita terutama ada waktu, tidak dikejar ini ya, terutama kalau kalendernya merah semua gitu ya, maka bisa kita lakukan. Setelah zuhur kita bisa 4 rakaat. Juga apalagi sholat rawatib yang tidak ditekankan, namun ada contohnya. Contohnya 4 rakaat sebelum asar. Nabi SAW mengatakan, rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati seseorang shalla qabla al-asr arba'a, seorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar dengan cara 2 rakaat ya. Nah, ini keutamaan khusus ya. Ada orang yang mengatakan, oh nggak ada itu ba'da qabla zuhur, qabla maghrib, qabla isya ya. Memang tidak ada yang ditekankan, tapi bukan yang muakkadah. Tapi kalau ada hadisnya sahih kayak tadi yang 4 rakaat itu dalam riwayat Imam Abu Daud di Bulughul Maram ada ya. Antara zuhur dan isya, antara sebelum azan maghrib dan sebelum azan isya pun kita bisa melakukan sholat ya, terutama yang baru datang dari masjid tentunya tahiyatul masjid ya. Itu antara lain apa? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, baina al-adzanaini, di antara 2 azan itu, yaitu adzan dan iqamah, rakaatan, terdapat 2 rakaat. Liman sya, bagi yang mau silahkan, yang tidak mau ya sudah, jangan menghalangi yang mau, gitu kan. Kadang ada langsung dari adzan asar, maghrib atau isya itu langsung qomat ya. Padahal disunahkan ada waktu ya, karena tadi antara bagi yang mau sholat. Nah, itu bisa kita lakukan walaupun tidak ditekankan sebagaimana ba'danya. Itu yang harus kita perhatikan ya. Jadi ada yang fatalitas mengatakan tidak ada sama sekali, padahal ada, cuman tidak ditekankan seperti ba'diyahnya. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan gitu. Kok bagaimana bisa bilang memutlakkan tidak ada? Ini sesuatu yang kata yang aneh ya, dan tidak tepat. Kemudian apalagi seseorang yang melakukan sunat ya, antara lain sholat malam. Yang biasa sholat malam, alhamdulillah ditambah rakaatnya, ditambah kualitasnya ya, seperti itu. Itu berhubungan dengan sholat. Yang hubungan ibadah lain yang berhubungan dengan badaniyah adalah saum. Tadi tanggal 9 kita berusaha jaga, kita kasih tahu keluarga kita. Tapi kalau seseorang kuat dari tanggal 1 ya silahkan kalau dia mau ya. Itu termasuk terdapat keutamaan khusus kalau dia bisa dari awal ya. Kemudian ya, dan kita ingatkan bahwa puasa, misalnya puasa nanti 9 Dzulhijjah, itu adalah hukumnya puasa sunnah. Puasa sunnah beda dengan wajib. Puasa sunnah seseorang boleh berniatnya terlambat. Misalnya dia berniatnya setelah waktu duha tapi belum makan dan minum, maka masih boleh dia puasa. Suaminya nggak tahu, sekarang emang 9 Dzulhijjah ya, oh saya belum makan dari pagi ya, dan minum, boleh dia langsung lanjut puasa. Itu yang berhubungan dengan puasa. Ibadah juga yang berhubungan dengan badaniyah ya, dan juga berhubungan, ada juga ibadah yang berhubungan dengan harta. Ibadah yang berhubungan dengan harta antara lain adalah berkurban, membeli hewan sembelihan. Kenapa demikian membeli hewan sembelihan? Ya, tentunya kita bersedekah di bulan-bulan, di waktu-waktu ini adalah utama. Sedekah kita di hari-hari ini itu lebih baik daripada sedekah kita di waktu lain sepanjang setahun. Karena ini tadi waktunya ada kemuliaan. Tapi kalau ditanya sedekah apa yang paling, atau kita belanja harta apa yang paling utama di hari-hari ini, amalan apa, sedekah yang
Yang pertama tentunya yang wajib dulu ya, mohon maaf. Yang pertama wajib. Sedekah yang wajib contohnya apa? Kalau ada zakat kita keluar di bulan ini, haulnya kita, hitungan 12 bulan Hijriah kita jatuh di bulan ini, maka segera keluarkan. Begitu pula sedekah wajib adalah ketika seseorang kepala keluarga menafkahi keluarganya, itu adalah sedekah wajib. Ya, jangan sampai dia mengutamakan sedekah ke sana kemari, ke panti asuhan, ke anak yatim, tapi keluarganya terlantar. Dan banyak yang seperti itu. Ya dianggap ini kebaikan kita berkorban. Tapi kalau ada keluarga, jangan sampai mereka terlantar. Kita memberikan nafkah kepada mereka itu sedekah, bahkan sedekah yang wajib. Adapun sedekah hak yang sunnah, yang paling afdol menurut jumhur ulama di hari-hari ini adalah dengan membeli hewan kurban. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan sholatlah karena Rabbu dan berkurbanlah. Sholat adalah amalan yang paling utama, ya, berhubungan dengan badan kita. Maka ketika dia disandingkan dengan ibadah lain setara dalam satu ayat, menunjukkan ibadah tersebut sangat agung. Ya, maka disebutkan berkurbanlah. Maka ini menunjukkan bahwa berkurban sangat agung. Dan itu adalah sebaik-baiknya menurut umumnya ulama, ya, nafkah harta kita yang dikeluarkan, ya, dalam bentuk yang sunnah di hari-hari ini. Ya, dan kami ingatkan bahwa syarat orang berkurban ini adalah muslim, kemudian berakal, dan juga balik, ya, sehingga anak yang belum balik jangan dinamain atas nama dia, kurban dia, ya. Kurban keluarganya atas nama anaknya yang masih belum balik, ya, ini salah, cukup kepala keluarganya aja. Yang ketiga adalah syaratnya mampu, ya, dan yang disebut mampu ini bukan yang mampu banget. Ternyata kan telah kita bahas, yang disebut mampu untuk berkurban itu kalau seseorang punya kelebihan harta untuk membeli hewan kurban cukup. Setelah apa? Setelah dia memiliki cadangan untuk diri dia dan keluarga yang ditanggungnya selama 4 hari saja. Selama hari Id dan hari-hari tasyrik yang 3 hari, total 4 hari. Kalau dia aman, logistik dia, kebutuhan pokok dia di hari-hari tersebut, dan uangnya lebih untuk bisa membeli hewan kurban, maka dia sangat ditekankan untuk beli hewan kurban. Sangat ditekankan beli hewan kurban. Kalau bahkan uangnya, waduh ini ngepas nih, tapi ternyata ada yang jual kambing atau domba betina lebih murah nih, dan kadang domba betina lebih murah bisa sampai 500.000. Kalau demikian bolehkah saya beli? Boleh, kan kita sudah belajar antara lain dalam kurban ini tidak mengenal jenis kelamin, betina pun boleh, ya. Maka seseorang bisa berkurban dengan itu. Ini sesuatu amalan yang paling afdol, ya, dalam amalan sunnah, ya, dia berkurban. Dan juga ada ibadah yang mengumpulkan semua hal tadi, mengumpulkan ibadah hati, mengumpulkan ibadah badaniyah, mengumpulkan ibadah harta. Ada satu ibadah yang mengumpulkan itu semua, yaitu apa? Haji tentunya. Haji mengumpulkan itu semua. Dia mengumpulkan ibadah hati. Dia harus mentauhidkan Allah ketika ke sana. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ketika dia mengatakan, aku memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wa ni'mata, dan segala macam kenikmatan yang aku terima, laka adalah darimu, untukmu, wal mulk, begitu juga seluruh kerajaan yang di alam semesta ini adalah milikmu. La syarikalah, tiada sekutu bagimu. Wah, itu kalimat tauhid yang sangat luar biasa. Orang yang mengucapkannya dengan hati yang paling dalam pasti hatinya menetes atau matanya pasti meleleh menangis. Karena ini kalimat yang berisi keagungan, ya. Dia juga menghadirkan hati dia ketika dia ke sana, ya, menghadirkan hati dia menghadap Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhaji juga apa? Tentunya dia badaniyah. Orang yang berhaji itu melelahkan, ya. Walaupun yang kelas eksklusif ada aja waktunya dia nanti berjalan panjang, ya.
Misalnya di tanggal 10 itu jalannya panjang. Ada dia harus menginap di tenda dan seterusnya. Ya, sifat badaniyah, pengorbanan sifat badaniyah. Juga nanti dia apa? Dia juga tentunya mengandalkan pengorbanan maliyah, harta. Kita ketahui bahwa haji itu bukan perkara yang murah dan mudah. Murah dan mudah. Mahal dan juga tidak mudah. Ya, sekarang aja orang yang judulnya Haji Furoda pakai visanya visa Furoda sampai sekarang belum ada kabar sama sekali. Deg-degan, uang ratusan juta udah masuk. Ya. Uang ratusan juta mau masuk. Kalau sama keluarga orang bisa bayar miliaran untuk haji ini. Ya. Dan semua orang semua deg-degan, belum sampai hari ini belum keluar. Padahal batas terakhir masuk Saudi itu awal Juni. Awal Juni itu batas terakhir masuk Saudi. Ya. Kalau tidak masuk, ya tinggal tanggal 1 atau tanggal 2. Makanya sudah tidak bisa tanggal 1. Tanggal 1 terakhir masuk Saudi. Kalau nggak masuk tanggal segitu, ya nggak bisa diterima. Ya. Dan proses visa ini katanya 3 hari. Sekarang tanggal 28 ya. 28 dimasukin, prosesnya 3 hari, ya bisa jadi nggak. Sekarang ribuan kaum muslimin yang pakai visa ini tidak bisa terlaksana, bisa jadi. Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah haji itu selain ibadah juga berhubungan dengan harta, kesabaran dan segala macam. Oleh karena itu memang haji ini berusaha untuk dijadikan prioritas, salah satu prioritas kehidupan kita. Ketika kita berbicara, saya pingin saya pingin bangun rumah dulu, saya pingin punya mobil yang enak segala macam. Haji dijadikan salah satu prioritas tersebut. Ya. Karena dengan haji yang benar diterima, kita bisa mendapatkan semua yang lain. Urusan dunia itu akan menyusul. Ya. Dan Nabi SAW telah bersabda, ta'ajjalu ilal hajj, bersegeralah kalian untuk berhaji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'lidulah. Kalau salah seorang dari kalian tidak tahu apa yang kelak akan menimpa dia. Dulu badannya masih kuat. Ya. Bahkan untuk hajian yang menempuh puluhan kilo. Kalau ditotalkan, pernah ada orang yang menghitung kalau orang total semuanya dari hari tarwiyah sampai kemudian nanti tanggal 11, 12, 13, itu orang yang berhaji itu bisa sampai 99 km jalanan yang dia tempuh bolak-balik ke sana kemari. Sampai 100 kilo. Jalan kemana tuh? Ciamis apa ya? Hampir 100 kilo. Dia kuat. Tapi ada saatnya seseorang bahkan keluar rumah harus dibopong. Mungkin sudah tua. Enggak, banyak anak muda juga yang keluar rumah harus digotong, harus pakai kursi roda. Gitu kan? Atau bisa jadi dia seseorang dahulu memiliki kekayaan, dia tunda-tunda dulu, nanti dululah saya buat usaha, buat rumah, buat mobil, ditunda-tunda. Akhirnya apa? Datang kefakiran. Bisa jadi Allah berikan dia bangkrut sehingga dia hanya bisa berandai-andai, andaikan saya dulu berhaji, gitu kan? Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kata para ulama bersegera. Ya, terutama bagi yang masih muda, ya. Kita tidak tahu caranya, bertekad saja dan berdoa kepada Allah, husnuzon, insya Allah akan berikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Bila dia barengi dengan perubahan dirinya menuju lebih baik secara agama, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Itulah diantara amalan-amalan ibadah utama. Juga tadi menambahkan mengenai ibadah yang berhubungan dengan ucapan. Sebagian ulama memahami juga seseorang yang ada di Indonesia atau di tanah airnya di tanggal 9 Dzulhijjah juga disunahkan membaca zikir yang dibaca jemaah haji di Arafah. Kata Nabi SAW, khairu du'a'u yaumil Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Bagaimana tidak afdal berdoa di hari tersebut? Bahkan sholat saja dijama dan dikosor. Bahkan tanggal 9 disunahkan berpuasa, tapi jemaah haji tidak disunahkan. Alasannya apa? Kata para ulama, agar dia lebih kuat berdoa di hari tersebut. Ya, wukuf di Arafah ini isinya doa. Ya. Nah, orang yang ada di sini, karena tadi disebutkan sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah.
wa khairu ma qultu ana, dan sebaik-baiknya yang aku ucapkan, wan nabiyuna min qabli, dan juga nabi-nabi sebelumku, ucapan yang paling afdal adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia memperbanyak zikir itu, memperbanyak zikir tersebut tanggal 9. Juga dari tanggal hari ini kita juga disunahkan memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Dan juga seseorang bisa melakukan takbiran. Takbiran ini ada dua macam, Pak. Ada yang takbir mutlak. Apa yang disebut mutlak? Mutlak bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, selama bukan waktu dan tempat yang terlarang. Takbir di mana saja, ya kita bisa, kecuali tempat terlarang seperti di mana, toilet, tentunya kita tidak bisa bertakbir. Juga waktu terlarang, contohnya lagi sholat, nggak bisa kita Allahu Akbar, Allah, kan ada aturannya sholat, ya. Jadi selama bukan waktu dan tempat terlarang, kita memperbanyak takbir. Dan dahulu para sahabat mereka seperti itu. Abdullah bin Umar tuh sampai sengaja ke pasar untuk bertakbir dan mengajak orang bertakbir supaya orang terinspirasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Laki-laki disunahkan dikeraskan. Adapun perempuan cukup terdengar oleh dirinya sendiri. Jadi bapak-bapak, kita di sini, Pak, bapak nanti pulang ke rumah bertakbir, Pak. Ya, nanti sambil bawa mobil, bawa motor bertakbir. Ibu-ibu sambil masak bertakbir. Itu takbir mutlak, dibaca kapan saja di tanggal 1 sampai 10, memperbanyak. Ya, juga bisa di hari tasyrik. Kita memperbanyak baca itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Sedikit koreksi, banyak diantara kaum muslimin bacanya tidak tepat. Ketika dia mengucapkan walillah ilham, walillah ilham, ya. Walillah ilham artinya apa? Punya Allah lah ilham. Apa, nggak nyambung kan? Allah punya ilham. Maknanya apa? Nggak nyambung. Yang benar adalah walillahil, ada alif lam, jadi dibaca alif lamnya. Walillahil hamd, alhamdu. Ini sama dengan alhamdulillah, cuma dibalik. Walillah milik Allah, alhamdu pujian, segala pujian. Jadi bacanya harus benar, walillahil hamd. Karena ada huruf dal, maka kita qalqalah, kita pantulkan. Kalau walillah ilham, ya, ilham apa maknanya? Ilham yang Allah berikan kepada manusia, ilham, ya, intuisi, ya, tanpa tidak dikolkolahkan, berarti dalnya hilang. Makanya dibaca walillahil hamd. Itu takbir apa? Mutlak. Ada yang namanya takbir muqayyad. Muqayyad artinya apa? Terikat. Yang disebut terikat ini adalah dia terikat dengan waktu-waktu sholat yang 5 waktu khususnya. Dari kapan, Pak? Zikir muqayyad atau takbir muqayyad dari kapan? Mulainya dari kapan? Dari Idul Adha sampai hari tasyrik terakhir. Ya. Yang lebih tepat sebenarnya bukan dari malam Idul Adhanya, tapi dari tanggal 9. Itu yang ulama-ulama Syafi'iyah, mereka katakan dari tanggal 9 sebenarnya. Kalau kita baca buku dalam mazhab Syafi'i, begitu juga ulama jumhur, mayoritas ulama. Dimulai dari tanggal 9, itu ya, atau hari Arafah, dari tanggal 9 pada subuh sampai pada asar hari tasyrik. Karena ada hadisnya dari riwayat Ali bin Abi Thalib dan Ammar radhiyallahu taala anhuma. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi SAW itu yukabbir, beliau bertakbir ba'da salati subhi yaum Arafah, setelah salat subuh pada hari Arafah, ila ba'da salatil asr, sampai setelah salat asar, ya, fi akhiri ayami tasyriq, di akhir hari-hari tasyriq, jadi tanggal 13 pada asar.
Jadi kita disunahkan itu, ya, terutama mereka sholat berjamaah sebelum zikir, maka dia mengucapkan itu. Jumlahnya berapa kali tidak disebutkan. Yang leluasa bagi dia, mau 3, mau 5, terserah. Dia bertakbir. Hanya ulama berbeda pandangan. Bagaimana dengan mereka yang sholat munfarid? Sebagian mengatakan yang jamaah saja, sebagian lain mengatakan tidak, munfarid juga disunahkan. Dan kami lebih cenderung pendapat ini. Kenapa? Karena hadisnya berlaku umum. Nabi SAW tidak menjelaskan ini hanya buat yang sholat jamaah. Ya. Jadi ibu-ibu di rumah ketika sholat, habis sholat, ibu sebelum zikir juga ibu disunahkan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibu lakukan setelah sholat. Dari ibadah subuh tanggal 9 sampai ibadah asar tanggal 13. Ya, memperbanyak zikir tersebut. Takbir muqayyad yang terikat, ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada diskusi atau pertanyaan kami persilahkan. Ya. Ya. Apa? Ya, menurut pendapat masyarakat awam, kata para ulama, itu disebut haji akbar. Tapi menurut ahli ilmu bukan. Yang disebut haji akbar itu tanggal 10. Ya, bukan artinya ketika tanggal hari Jumat tanggal 9 atau hari tanggal 9 itu hari Jumat, bukan. Itu anggapan masyarakat awam. Tapi kalau para ulama menganggap itu bukan haji akbar. Haji akbar itu berulang setiap tahun. Yaitu hari Yaumun Nahar tanggal 10 itu disebutnya haji akbar. Karena di situ mengumpulkan banyak sekali rangkaian ibadah. Di tanggal 10 tersebut mengumpulkan banyak rangkaian ibadah. Seseorang lempar jumroh, kemudian seseorang menyembelih, seseorang kemudian jemaah haji itu dia mencukur rambutnya, dan bila dia bila dia mau dia melaksanakan tawaf ifadah. Seperti itu. Tidak harus Jumat. Tidak ada, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian muhakkik para peneliti mengatakan yang lebih mendekati sunnah ya adalah tidak usah qor, sendiri-sendiri saja. Tapi imam bisa memulai, tapi selanjutnya sendiri-sendiri saja. Ya. Nah, itu yang lebih mendekati sunnah. Jadi tidak qor sebenarnya. Kalau mendekati sunnah seperti itu. Ya. Apa Bu? Haji. Pak. Dari mana itu dasarnya, Pak? Ya, dasarnya dari mana itu? Ya, itu memang sering terdengar, itu bahkan di WhatsApp dari dulu mulai ada tulisan. Katanya disebutnya Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak itu dia mau pergi berhaji, ya. Kemudian ternyata dia mendengar ada pembicaraan dua malaikat katanya. Dibilang jemaah haji tahun ini yang diterima hanya seorang saja atau 2 orang yang disebutkan dalam cerita tersebut. Yang lain tidak katanya. Kenapa? Yang diterima itu cuma 1 orang saja. Kenapa? Dia itu sebenarnya mau berhaji, tapi ketika berhaji tetangganya kesulitan. Akhirnya dia berikan untuk orang membutuhkan tersebut sehingga dia mendapatkan pahala haji, bahkan hajinya diterima. Tapi ini hanya ceritanya kabar burung, ya. Kisah yang tidak jelas, ya. Kabar burung atau kabar ucing, ya. Nah ini kenapa? Karena seolah-olah ini mempertentangkan 2 ibadah yang agung. Memberi itu adalah ibadah yang agung, haji juga ibadah yang sangat agung, ya. Dan itu diindikasi, apalagi dibilang ke Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini dia punya catatan rekor. Ibnu Mubarak ini haji tiap tahun, Pak. Ya.
Ibnu Mubarak ini haji tiap tahun, dia berjihad, orangnya luar biasa, dia ahli ilmu, berjihad, dia juga haji tiap tahun, ya. Nah, ini antara lain, ya. Kenapa? Karena memang haji mah ibadah yang memang juga dia di situ menginfakkan harta juga. Ketika dia buat berhaji, mengeluarkan uang, dia infak untuk fisabilillah, untuk dirinya sendiri. Tapi termasuk fisabilillah itu, ya. Jadi kadang kita jangan berpikir infak fisabilillah itu buat orang saja. Buat diri kita haji, buat kita umroh, itu pun infak fisabilillah sebenarnya. Infak di jalan Allah, ya. Apalagi haji ini kalau sudah seseorang memenuhi syaratnya ya jadi wajib kan gitu. Nah, ditengarai bahwa itu tuh dari dulu memang kisahnya itu tuh ya populer. Itu ditengarai itu orang-orang Syiah yang buatnya. Kenapa? Karena orang Syiah memang dia tidak suka sama haji kita yang biasa, yaitu ke tanah suci. Bagi mereka yang mereka berusaha mengalihkan, ya. Karena bagi mereka tempat yang utama itu adalah Karbala, ya. Tempat pembunuhan katanya Hussein. Itu bagi mereka yang bahkan ada video-videonya ulama-ulama mereka dengan jelas-jelas mengatakan orang yang berziarah ke makam Hussein di Karbala itu seperti orang yang lebih baik daripada yang berhaji 10.000 kali. Coba Bapak lihat nanti, Bapak mungkin kalau suka lihat YouTube ya, cari Anti Majos. Anti Majos, dia sering terjemahkan Anti Majos Indonesia Malaysia, ya. Dia sering terjemahkan ceramah-ceramahnya orang-orang Syiah, ya. Ada yang dari bahasa Persia juga, dari bahasa Arab dia terjemahkan. Ini aneh-aneh mereka itu, ya. Waktu kemarin juga mungkin Bapak kalau lihat berita nasional aja, ada di TV juga ada. Ya waktu Covid ya, atau sebelum Covid itu sudah Covid. Yang jemaah banyak rame-rame ke Karbala, ya. Mereka waktu Iran di ban waktu itu. Iran di ban, mereka untuk haji mereka ke sana, ya. Dan itu banyak kampanyenya, katanya lebih baik daripada 10.000 kali haji di tanah suci. Allah itu tadi kan disebutkan Allah mendekat pada hari Arafah, ya. Itu dibilang apa? Sebelum ke Arafah Allah itu datangnya ke Karbala dulu. Ngaco-ngaco itu kalau orang Syiah. Dan terbukti ketika berhaji kita semua mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Kita mentauhidkan Allah. Yang kita sebut cuma Allah, pencipta alam semesta. Orang-orang Syiah dia bilang apa? Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Aku memenuhi panggilanmu ya Husain. Bahkan di Mekah mereka berani kayak gitu. Dan Bapak bisa temukan di videonya. Rekamannya memang bukan mengada-ngada, ya. Mereka itu sudah levelnya sampai kepada kesyirikan. Pada Husain itu sampai kesyirikan. Ke makamnya saja bahkan yang afdol itu kan merangkak, bukan berjalan biasa ke makamnya Husain. Padahal kita ke masjid aja nggak pernah merangkak. Mana kita seperti itu, tempat Allah ini, ya. Jadi itu ditengarai antain yang menyebarkan kampanye-kampanye untuk berhaji, orang yang hajinya sering disebut haji syaitan. Nah ini antara lain banyak ketidaktahuan atau dari situ tadi. Kalau hajinya benar, niatnya benar, melakukan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, menyumbang tetangga, menyumbang saudara, itu pasti sudah lewat. Kalau hajinya benar, ya. Kalau hajinya nggak benar ya masalah kalau dia ingin disebut-sebut ria atau semua itu ya urusan dia memang. Tapi kita tidak bisa menyalahkan orang punya kelapangan harta, dia umroh, ya tiap tahun setahun berapa kali dia haji. Kalau dia memiliki kelapangan harta, memang diperintahkan kita untuk melakukan sering-sering, ya. Tabi'u bainal haji wal umrah, ikutilah setelah haji dan umrah atau berkesinambunganlah. Fa innahuma yanfi'anil faqra wa dzunub, karena keduanya menghilangkan dosa-dosa dan kefakiran, ya. Karena orang suka bilang, oh mendingan nyumbang ke sini ke sana. Kalau orang hajinya benar, umrohnya benar, nyumbang sana-sana itu udah beres dan dia nggak akan publikasi. Kalau hajinya benar, ya, atau umrohnya benar, nggak akan publikasi. Masa harus publikasi? Saya udah nyumbang tetangga saya, ponakan saya beri, kan enggak, ya, seperti itu. Ya, jadi itu seolah-olah dipertentangkan, ya, tidak tepat. Artinya kalau dia haji, dia ini pasti dia juga tetangga dan dia tolong, ya, dan tidak perlu kan dia langsung, bisa jadi dia carikan bantuan dari orang lain, tidak jadi kemudian dia batalkan hajinya untuk itu, ya, itu. Apalagi kan kita tahu kalau di zaman kita sudah masuk, tidak semudah itu, ya, menebus, mengambil lagi dana haji. Allahu a'lam
bisawab ya. Silakan Bu, ada yang ditanyakan? Ya. Haji akbar sama, semua yang berhaji dapat haji akbar. Tadi yang kami sebutkan, bagi masyarakat awam, kata para ahli ilmu, haji akbar itu disebut kalau hari di Arafahnya bertepatan dengan hari Jumat. Memang itu hari istimewa. Jumat itu hari Id yang berulang, hari Id perayaan yang berulang tiap pekan. Dan doa antara di hari Jumat, khususnya di pada asar, itu mustajab. Ya, jadi mengumpulkan dua kebaikan. Ya, mengumpulkan kebaikan. Tapi istilahnya untuk haji akbar, itu istilah haji akbar itu yang lebih tepat adalah Yaumun Nahar tanggal 10. Itu yang paling tepat di antara ahli mengatakan seperti itu, Bu ya. Karena orang berhaji akbar itu kan untung-untungan, Bu. Berapa tahun sekali bisa kayak gitu? Belum tentu. Sekarang haji sekarang enggak, bukan haji akbar. Kalau istilah awam tadi haji akbar itu. Sekarang hari Kamis mereka insya Allah. Ya. Wukufnya di Arafah seperti itu. Allahu a'lam. Ya. Sama saja. Haji itu pahala yang besarnya bukan berdasarkan itu. Tapi dari keikhlasan yang pertama, yang kedua adalah dari dari apakah dia mencocoki sunnah Nabi SAW dalam melaksanakan haji. Kalau dia mengikuti sunnah Nabi SAW, ya semakin dia mengikuti, maka insya Allah itu lebih potensi untuk diterima dan lebih besar pahalanya. Seperti itu, Bu ya. Ya. Oh, kalau wanita apakah boleh menyembelih? Kalau bicara wanita apakah boleh menyembelih? Boleh sih, Bu. Walaupun tidak harus, ya bisa diwakilkan. Ya, apalagi masalahnya kita sekarang umumnya di masyarakat kita belum terkondisikan dengan baik ya. Tapi kalau bicara boleh, wanita itu boleh. Dan anak-anak kalau usianya tamyiz bisa membedakan baik dan buruk ya sekitar 7 tahun, 8 tahun. Kalau dia punya kekuatan boleh. Ya, punya kekuatan dia boleh seperti itu. Ya, cuman ya wanitanya harus wanita yang perkasa juga ya. Harus latihan barbel dulu, Bu, sebulan. Tapi sebenarnya nggak terlalu berat ya. Kurban motong tuh kalau karena pisaunya tajam biasanya nggak terlalu berat. Allahu a'lam bishawab. Silakan Bapak-bapak ada tanyakan lagi? Ya, silakan, Pak. Ada penawaran kurban murah sekali 1,2 di Indonesia untuk Indonesia. Nah itu masalah ya saya sering kemudian lapor pastinya di luar itu rencana Uganda. di kami 1,4 juta. Oh ya, karena di sana mungkin bisa jadi sangat murah ya. Ya. Iya ya. Boleh saja ya, walaupun yang utama memang di tempat kita terlebih dahulu. Tapi kalau di tempat kita sudah kelebihan atau seseorang memiliki yang dikorbankan ternyata bukan satu, bisa saja dia ke kaum muslimin di tempat yang lain. Tapi kalau bicara paling afdol, yang pertama adalah di tempat kita terlebih dahulu. Yang dekat, yang lebih dekat ya. Kalau misalnya di Bandung rame, coba cari di kampung kita. Apakah masih membutuhkan? Kalau tidak membutuhkan, boleh saja kita ke Palestina atau ke Uganda gitu kan. Seperti itu. Apalagi harganya murah sekali, Pak ya. Sapi 1,4 ya, Masya Allah. Ya, seperti itu, Pak ya. Tapi dipastikan, Pak, jangan-jangan anak sapi. Itu patung sapi. Oh gitu. Kambing. Palestina. Oh gitu. Ya bisa jadi dia sudah punya ini sendiri ya. Sudah punya jaringan peternak sendiri. Jadi harga mungkin bisa dikontrol. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab ya. Baik, silakan Pak, ada tanya lagi? Ya. Ya. Untuk pengurus masjid sikapnya gimana gitu? Apakah ada jabatan atau tidak? Baik.
berbicara mengenai hari Jumat berkaitan atau hari Id bersama dengan hari Jumat. Di sini ada ragam pendapat. Sebagian ulama mengatakan ada tidak bisa tetap harus dikerjakan, ya, antara dalam mazhab Malikiyah dan juga Hanafiyah kalau tidak salah. Tetap dikerjakan. Sebagian ulama lain seperti Syafi'iyah dan juga Hambali mengatakan disunahkan untuk dikerjakan, namun bila tidak maka dia dapat rukhsah untuk sholat duhur, karena itu itu termasuk karena bertemunya dua id dalam satu hari, maka dia dapat rukhsah untuk sholat duhur, ya. Namun ya jumhur ulama, intinya kalau bicara jumhur ulama, dan juga difatwakan oleh ulama-ulama kontemporer seperti Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta, semacam lembaga tetap untuk penelitian ilmiah dan juga fatwa, yaitu kumpulan ulama-ulama besar di Saudi Arabia, ya, yang sampai sekarang masih ada. Mereka memfatwakan, ya, mereka mengambil pendapat jumhur, yaitu tetap kalau masjid tetap diadakan sholat Jumat. Jadi kalau bicara yang afdol, menurut jumhur yang afdol tetap sholat Jumat. Namun bila tidak, seseorang boleh untuk mendapatkan rukhsah, mengambil rukhsah, dia sholat zuhur di rumahnya, ya, sholat zuhur di rumahnya. Kenapa demikian? Karena sebagian ulama memahami yang dulu dikasih keringan itu orang yang memang dari pinggiran kota, sehingga dia tidak harus datang lagi pada hari tersebut ke kota untuk sholat Jumat, ya. Jadi yang afdol, saya ringkaskan fatwanya Lajnah Daimah tadi. Yang afdol, mereka mengikuti pendapat jumhur, yang afdol tetap sholat Jumat. Namun bila dia, yaitu siapa? Tetap sholat Jumat bagi mereka yang ikut sholat Id, ya. Namun dia didapatkan rukhsah untuk keringanan untuk tidak sholat Jumat, lalu dia gantikan dengan sholat duhur kalau dia tadi pagi sholat Id. Tapi kalau dia paginya tidak sholat Id, maka wajib bagi dia sholat Jumat. Kalau ternyata sampai ke masjid, oh ternyata semuanya rukhsah semua, ya, muazin yang ngambil rukhsah, imamnya rukhsah, PDKM-nya rukhsah. Jadi masjid ngemplong, kecuali ada satu orang misalnya marbotnya. Nah kalau begitu gimana? Nggak bisa Jumatan dong. Nah kalau di masjid dalam keadaan seperti itu, maka kita sholat duhur, ya, kalau ternyata seperti itu. Tapi kalau misal masih bisa sholat Jumat. Jadi masjid tetap ngadain. Terus fatwa Lajnah Daimah juga mereka menyebutkan, adapun pendapat yang menyatakan bahwa ketika seseorang sudah sholat Id, maka gugur darinya sholat Jumat dan juga gugur darinya sholat duhur. Jadi dia cukup langsung sholat asar. Itu, ya, menurut ulama 4 madhab, ini kata ulama di Saudi, ya, Lajnah Daimah, menurut ulama 4 madhab, mereka sudah menyatakan akan kesalahan pendapat ini, kekeliruan dari pendapat ini, ya, ini adalah pendapat yang tidak ada dalil, ya, ini banyak pendapat ini dinisbatkan kepada tabi'in atau bin Abi Robah, namun ini bukan dalil tentunya, sehingga kata Lajnah Daimah ini adalah pendapat yang tanpa dasar dalil. Dan juga umumnya ulama menyatakan pendapat ini salah dan juga aneh. Bagaimana bisa menggugurkan sholat duhur? Nah, ini tentunya aneh. Sedangkan misalnya sholat Idul Adha ini umumnya ulama katakan sunnah muakkadah. Bagaimana sunnah muakkadah bisa menggantikan yang wajib? Ya. Nah, jadi dianggap aneh dan tidak bisa diambil pendapat tersebut. Yang menyatakan tadi apa? Kalau sudah sholat Id, bablas zuhur, Jumatan bablas, zuhur bablas, ya. Jadi silahkan nyacakan tuluy gitu kan, potongin aja terus, nanti azan baru, kemudian azan asar baru ganti baju. Ini pendapat yang tidak tepat, ya, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Jadi DKM ada tetap Jumatan seperti itu. Allahu a'lam bishawab, ya. Baik, ada lagi? Ya, bila tidak, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.